So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Where that thing, bitches on my line, and you know. Sebelum kita memasuki video pembelajaran mengenai diferensiasi sel, kita akan mengenal dulu apa sih sebenarnya diferensiasi sel itu. Diferensiasi sel merupakan hal yang esensial bagi perkembangan organisme multiseluler. Diferensiasi sel sendiri merupakan proses penting di mana sel imatur berkembang menjadi beberapa macam sel matur dengan struktur dan fungsi yang berbeda-beda dan juga spesifik yang berbeda. Pada organisme multiseluler, sel yang memiliki kemampuan untuk membelah tanpa batas dan dapat berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel merupakan sel punca. Sel punca dikenal dengan kemampuan mereka untuk memproduksi sel punca lain atau sub-renal wall dan sel yang berdiferensiasi. Ada 2 reproduksi sel punca, yang pertama asymmetric division dan kedua symmetric division. Bagaimana sel punca bisa memiliki 2 sifat unik ini? Yaitu dengan melakukan pembelahan asimetris. Sel punca dapat memproduksi 2 sel anak dengan sifat yang berbeda. Satu sel anak akan menjadi sel yang berdiferensiasi, sedangkan sel anak lain akan tetap sebagai sel punca. Jadi, dengan pembelahan asimetris, sel punca dapat memproduksi sel punca baru dan sel yang berdiferensiasi secara sekaligus, namun tidak dapat memperbanyak jumlah. Di sini dapat kita lihat bahwa hanya dapat menghasilkan satu sel punca saja pada pembelahan asimetris. Sedangkan pembelahan simetris sendiri, sel punca dapat memproduksi 2 sel anak sekaligus yang identik dan keduanya bisa mempunyai sel punca yang sama atau bahkan berdiferensiasi. Nah, sel asimetris juga dapat memperbanyak, berbeda dengan sel asimetris yang tidak bisa memperbanyak. Selanjutnya dapat kita perhatikan pada diagram di samping bahwa ada beberapa tingkatan sel punca berdasarkan potensinya berdiferensiasi. Kemampuan paling tinggi adalah selula totipotens dan dilanjutkan dengan selula pluripotens dan terakhir adalah selula multipotens. Berikut merupakan 3 perbedaan sel punca. Yang pertama, selula totipotens. Selula totipotent bisa berdiferensiasi menjadi sel apapun termasuk ekstra embrionik, contohnya terletak pada zigot. Selanjutnya ada selula pluripotens, bisa berdiferensiasi menjadi hampir semua sel kecuali sel ekstra embrionik, contohnya embryonic stem cell. Dan dilanjut dengan selula precursoria embryonica. Sementara selula multipotens merupakan sel progenitor yang berdiferensiasi menjadi sel pada galur tertentu saja. Misalnya pada sel hematopoietic stem cell, selula hematopoietic precursoria. Selanjutnya ada 3 sel yang sering kita kenal sebagai selula prociria embryonik atau stem cell dan sel punca dewasa dan kemudian induced pluripotens stem cell. Yang pertama ada embryonic stem cell. Ini merupakan sel yang bersifat pluripotent dan berasal dari inner cell mass blastocyst. Selanjutnya ada adult stem cell atau yang biasa kita kenal dengan sel punca dewasa. Sel punca ini bisa ditemukan pada sejumlah jaringan, baik anak-anak bahkan orang dewasa sekaligus, dengan sifat multipotent. Dan yang terakhir ada induced pluripotent stem cell atau iPSC. Ini merupakan sel yang direproduksi di laboratorium dengan cara mengubah sel spesifik pada jaringan tertentu. Misalnya fibroblastur
dapat dirubah menjadi sel yang bersifat pluripoten. Nah, dari ketiga sel tersebut, dari embryonic stem cell, adult stem cell, dan iPSC memiliki sifat yang berbeda-beda. Dengan perkembangan teknologi saat ini, sel punca juga ikut berkembang dan memiliki peranannya masing-masing dalam dunia kedokteran maupun dalam dunia farmasi. Hal apa saja yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan potensi sel punca ini? Pemanfaatan potensi sel punca ini sangat banyak, khususnya dalam rekayasa sel. Juga dengan keunikan sel punca ini menjadikan sel punca sangat dibutuhkan pada perkembangan teknologi saat ini dalam dunia kedokteran, khususnya laboratorium. Berikut beberapa manfaat sel punca. Sel punca sendiri memang sangat memiliki peranan. Selain dalam dunia teknologi, sel punca dikembangkan sebagai terapi regeneratif berbagai macam penyakit. Contohnya inflated hairs, parenchyma, macular degeneration, Alzheimer disease, dan juga diabetes. Hal tersebut menunjukkan beberapa sangat pentingnya sel punca sebagai alat terapi regeneratif. Makanya sel punca dengan keunikan tersebut sangat berguna dalam bidang laboratorium. Akibat peranan penting sel punca dalam menciptakan kesempatan baru, maka dari itu sel punca dalam kesempatan mempelajari penyakit dan mengembangkan metode diagnosis dan terapi berujung pada penghargaan Nobel di bidang fisiologi dan kedokteran pada tahun 2012 kepada pionir sel punca. Kemudian pada tahun 2012 berhasil mendapatkan penghargaan Nobel Prize in Physiology or Medicine dengan dua pionir Shiyama Yamanaka dan John B. Gordon. Pada tahun 1962, Gordon menemukan bahwa diferensi sel bersifat reversible. Sementara pada tahun 2006 sampai 2007, Yamanaka memprogram ulang punca dewasa menjadi cellular pluripotens. Maka dapat disimpulkan dari hasil diagnosis Yamanaka dan Gordon, mereka menemukan bahwa sel yang telah berdiferensiasi atau matur sebenarnya dapat diprogram ulang untuk menjadi sel pluripotens. Nah, sebenarnya bagaimana sih sel punca ini berdiferensiasi? Jawabannya ada di gen masing-masing sel tersebut. Karena setiap sel memiliki genom yang sesama. Tetapi mengapa sel atau contohnya misal sel punca dapat berdiferensi menjadi berbagai macam sel yang berbeda? Jawabannya itu tadi, karena setiap sel memiliki genom yang berbeda-beda. Diferensiasi sel sendiri terjadi karena perbedaan ekspresi gen. Kemudian gen ini dapat diekspresikan oleh ON dan tidak diekspresikan atau off. Ekspresi gen sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh sinyal ekstraseluler. Contohnya terdapat pada asam retinoat dan juga terdapat pada mekanisme epigenetik. Berikut merupakan mekanisme epigenetik yang dapat mempengaruhi ekspresi gen dan diferensiasi sel. Pertama, mekanisme epigenetik itu meliputi metilasi DNA
dilanjutkan dengan modifikasi histon dan juga RNA interference. Pada metilasi DNA ini terdapat hipermetilasi yang gen tidak bisa diekspresikan. Kemudian hipometilasi ini merupakan gen yang bisa diekspresikan. Nah, pada modifikasi histon, desetilasi histon gennya sendiri tidak dapat diekspresikan, kemudian pada asetilasi histon bisa diekspresikan. Untuk lebih lanjutnya, kita dapat melihat video simulasi yang secara singkat menjelaskan bagaimana diferensiasi sel terjadi. Berikut video simulasi singkat mengenai diferensiasi sel dan juga rangkuman. Do you know the cell differentiation? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Setiap sel dalam tubuh mengandung DNA yang sama, namun tidak semua sel sama. Sel mempunyai sel saraf, sel darah, sel kulit, sel tulang, dan banyak lagi jenis lainnya yang semuanya memiliki struktur yang sedikit berbeda, sehingga mereka dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Bagaimana DNA yang sama dapat membuat seluruh jajaran sel yang berbeda? Jawabannya terletak pada diferensiasi sel. Manusia pernah menjadi sel telur yang dibuahi. Sel tunggal yang disebut zigot yang menjadi bola sel melalui pembelahan sel-sel identik tidak terspesialisasi. Ini dikenal dengan sel induk embrionik. Sel punca embrionik sendiri mempunyai kemampuan untuk menjadi semua jenis sel dalam organisme. Ketika kita berusia sekitar 8 tahun, sel besar berproses diferensiasi akan segera dimulai. Sel punca embrionik mulai berspesialisasi untuk membentuk jenis yang berbeda-beda, sel yang membentuk jaringan dan organ yang berbeda pula. Diferensiasi terjadi karena gen dalam DNA diaktifkan atau dimatikan, dan sel akan mulai membentuk protein yang berbeda. Kumpulan gen akan diaktifkan dalam satu jenis sel. Contoh, sel darah merah berbeda dengan kumpulan gen yang diaktifkan di jenis sel lain, seperti sel otot. Sel punca memang melewati embrio. Mereka disebut sel punca dewasa. Sel punca ini sebenarnya ditemukan pada bayi dan anak-anak serta orang dewasa. Sedangkan sel punca embrio dapat berubah menjadi apapun di tubuh manusia. Sel punca dewasa hanya mampu membentuk beberapa jenis sel yang berbeda, biasanya membentuk jenis jaringan yang dimana mereka ditemukan. Contohnya, sel punca dalam tulang sumsum dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel darah, tetapi hanya sel darah saja. Sel panca dewasa akan mempertahankan jaringan dan organ tubuh mereka dapat membelah dan bereproduksi tanpa batas. Proses ini merupakan proses yang sangat penting karena tanpa adanya proses ini tidak akan membuat lebih banyak sel darah untuk menggantikan sel yang rusak dan mampu menghasilkan 2 juta sel darah merah dalam setiap detiknya. Diferensiasi pada manusia dewasa digunakan untuk perbaikan dan pergantian. Tidak seperti manusia, tanaman mempertahankan kemampuan untuk menggunakan sel punca untuk membentuk semua jenis sel khusus. Punca tanaman ditemukan di daerah yang disebut meristem yang terletak di ujung akar dan pucuk tumbuhan. Mereka dapat berdiferensiasi untuk membentuk semua jenis sel, khususnya seperti xilem dan floem. Jadi, tanaman sel induk selalu bertindak seperti sel induk embrionik manusia. Jika pada sel tunggal dari jaringan meristem dapat menumbuhkan tanaman baru darinya. Ini merupakan dasar dari kultur jaringan dan digunakan untuk mengkoloni tanaman. Sebenarnya, hampir semua pisang komersial yang dijual di sekitar kita merupakan hasil koloni tanaman. Dari materi yang telah dipaparkan tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan
bahwa diferensiasi sel adalah gen diaktifkan atau dinonaktifkan untuk membentuk sel yang berbeda. Sel punca sendiri hanya dapat berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel yang berbeda. Namun, pada tumbuhan sel punca pada jaringan meristem dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel sepanjang hidup tumbuhan tersebut. Sekian dan semoga bermanfaat.